Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi ketiga dari mata kuliah konservasi sumber daya hayati perairan dengan judul topik ancaman, kerusakan, dan gangguan sumber daya hayati dan lingkungan perairan. Ada dua kata kunci yang kita gunakan dalam pembahasan topik ini, yaitu ancaman dan kerusakan. Apa itu ancaman dan kerusakan? Kita akan bahas berikutnya. Ancaman terhadap sumber daya alam itu bisa datang dari manusia maupun dari alam. Kalau alam kita kenal sebagai bencana alam ya, meskipun bencana alam itu juga disebabkan oleh manusia. Ancaman yang disebabkan oleh kegiatan manusia sebenarnya bisa kita deteksi dari awal. Kegiatan-kegiatan yang ada indikasi menimbulkan kerusakan, maka seharusnya bisa diantisipasi ini ya, sebelum menimbulkan kerusakan. Tapi kalau tidak diantisipasi, maka kerusakan akan terjadi. Ketika kerusakan ini masuk ke dalam sistem sumber daya, maka sumber daya akan menyikapi dua hal. Satu yang toleransi, yang satu tidak toleransi. Toleransi artinya dia masih mampu bertahan ya, dan merespon kerusakan ini dalam level kerusakan yang tidak terlalu berat atau masih di bawah daya dukung, sehingga kemampuan dia untuk pulih kembali besar. Jika sumber dayanya tidak toleransi, maka akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan itu bisa bersifat fisiologi, ya, misalnya sistem reproduksinya terganggu, pola pertumbuhan terganggu, kebiasaan makan terganggu, gitu ya, ataupun bentuk fisik, misalnya penurunan populasi, penurunan luas habitat dan sebagainya. Sejak Minggu pagi, ribuan wisatawan sudah memadati area Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Di hari ketiga pasca Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, ribuan wisatawan ini hendak berlibur ke sejumlah pulau yang berada di gugusan Kepulauan Seribu. Beginilah suasana hearing yang dilakukan oleh belasan warga Teluk Sepang dan juga didampingi oleh Yayasan Kanopi serta tim advokasi Bengkulu untuk negeri bersih pada Kamis pagi. Mereka meminta agar pemerintah memberhentikan pembangunan PLTU yang saat ini tengah berjalan, karena berdasarkan kajian dari Kanopi, ditemukan banyaknya kejanggalan yang terjadi pada proses pembangunannya. Mulai dari ketidaksesuaian narasi andal atau analisis dampak lingkungan dengan fakta di lapangan yang tidak dinarasikan dalam dokumen AMDAL serta indikasi pelanggaran yang dilakukan PT Tenaga Listrik Bengkulu.
Para peneliti dari forensik arsitektur yang berbasis di Goldsmith University Inggris menerapkan analisis spasial dan arsitektural serta teknik pemodelan dan juga penelitian canggih untuk menyelidiki perusakan lingkungan. Kelompok ini mempelajari citra satelit untuk mengungkap pola pembukaan lahan di Papua oleh anak perusahaan Korea Selatan. Diduga, pembakaran secara sengaja dilakukan oleh Korindo sebagai upaya perluasan lahan sawit. Kerusakan hutan nampak jelas di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, wilayah Ambuluh. Di Resort Andong Rejo, Kecamatan Tempurrejo, Jember, sebagian juga banyak yang gundul dan gersang. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya praktek penebangan liar yang di kawasan hutan tersebut. Petugas Taman Nasional Meru Betiri bersama anggota kepolisian sektor Tempurrejo berhasil menemukan tumpukan kayu hasil pembalakan yang disembunyikan di tanah perkarangan belakang rumah warga di Desa Andong Rejo. Penebangan liar di kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri ini sangatlah merugikan. Selain merusak rumah satwa, penggundulan hutan juga dapat mengurangi ketersediaan air di kawasan. Sepanjang Rabu sore, gelombang tinggi menerjang pasir Pantai Sari, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya, ratusan rumah warga yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Utara Jawa, Kota Pekalongan, terendam banjir rob. Tidak hanya itu saja, lapak pedagang yang berdiri di sepanjang pantai tampak porak-poranda. Menurut BPBD setempat, gelombang tinggi menyebabkan terjadinya rob di permukiman penduduk di sebagian Kecamatan Pekalongan Utara dan Tirto. Ketinggian banjir rob bervariasi antara 20 hingga 50 cm. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan itu bisa kita kelompokkan jadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama eksploitasi langsung atau pemanfaatan langsung. Ininya misalnya aktivitas penangkapan ikan, konversi lahan, mangrove menjadi tambak, mangrove menjadi lahan reklamasi, ininya. Di mana pada kegiatan eksploitasi maka sumber daya itu bisa menjadi objek utama. Misalnya ikan, ya, atau juga sumber daya bukan sebagai objek utama. Misalnya reklamasi, itu dia hanya membutuhkan lahan daratan di perairan, tetapi bisa menimbulkan kerusakan tidak hanya lahan yang direklamasi, tetapi juga di sekitarnya. Ya. Yang kedua, eksploitasi tidak langsung atau pemanfaatan tidak langsung. Ininya, misalnya penambangan pasir, ininya, ataupun pembuangan limbah dari kegiatan di daratan itu, tetapi dampaknya masuk ke sungai, masuk ke muara dan ke laut. Di sekitar perairan, ini masih dampak yang eksploitasi di sekitar perairan. Bisa saja dampak ini di luar dalam sistem perairan itu sendiri. Dan disebut dengan dampak gangguan atau limbah dari luar habitat, ekosistem kawasan, ya, dari luar habitat ekosistem kawasan. Misalnya industri di daratan, ya, limbahnya masuk ke laut. Ya. Bogor menimbulkan kebanjiran Jakarta masuk ke muara, ke Teluk Jakarta. Itu juga bisa limbah. Kita lihat berikut video di bawah ini ya, untuk menggambarkan beberapa faktor penyebab kerusakan yang terjadi di perairan kita.
Kota Pariaman menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang memiliki taman wisata hutan mangrove. Tempat yang baru dibuka akhir 2017 ini terletak di bibir Pantai Ampar, sekitar 5 km dari pusat Kota Pariaman. Di wilayah Kepulauan Seribu ada beberapa kawasan yang menjadi pusat pembudidayaan ikan kerapu, salah satunya Pulau Panggang. Sedikitnya ada 5 jenis ikan kerapu yang dibudidayakan, mulai dari jenis kerapu lodi, kerapu macan, kerapu bebek, dan kerapu cantik. Dengan harga yang bervariasi dari Rp150.000 per kilo hingga Rp400.000 per kilo. Setiap hasil Festival Kenduri Laut 2019 merupakan agenda pemerintah Kota Sabang, Aceh untuk mempromosikan kehidupan masyarakat pesisir dan meningkatkan kunjungan pariwisata. Festival diawali dengan tradisi melaut yang dilakukan oleh pawang laut, yaitu orang yang bertugas menjaga pelaksanaan hukum adat laut di Aceh. Inilah limbah cair yang dibuang di tepi pantai Desa Boncong, Banjar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kawasan ini tercemar limbah pabrik pengolahan ikan sejak perusahaan berproduksi pada tahun 2015. Warga yang beraktivitas di sekitar pantai mengeluhkan bau busuk yang menyengat, serta timbulnya gatal-gatal pada kulit. Selain itu, ikan-ikan kecil yang berada di tepi pantai yang dapat memenuhi kebutuhan warga desa sudah tidak ada lagi. Sehingga laut itu bukan dilarang, tapi kita tangkap yang teratur sehingga jangan habis tapi dia berkelanjutan. Baik, demikian kuliah topik ketiga kita tentang ancaman dan kerusakan sumber daya perairan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.